Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan saya Idil Abdillah Suyudi, peserta pelatihan QA dari Dibimbing. Di sini saya akan menjelaskan final project atau final project yang mini project yang diadakan oleh Dibimbing, yaitu mencoba membuat test case automation web demo webshop.3scientist.com seperti itu. Nah, di sini ada 5 kategori utama yang akan dibuat test case-nya. Yang pertama ada chart, login, payment, register, dan search. Nah, di sini disuruh dimintain 2 buah test case, satu test case positif dan satu test case negatif di masing-masing kategori seperti itu. Nah, dimulai dari yang paling pertama dulu yaitu search terlebih dahulu. Ada 2 test case atau skenario, di mana yang satu ini skenario fail. Nah, di skenario fail ini terjadi mulai dari skenario sukses dulu ya. Nah, di skenario sukses ini dia terjadi ketika user ingin menginputkan kata barang atau produk itu lebih dari 2 huruf seperti itu. Nah, kalau dia lebih dari 3 huruf. Nah, kalau dia kurang dari 3 huruf, maka dia akan jatuhnya masuk ke uh, negative case. Kenapa seperti itu? Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan Firefox karena web browsernya itu tidak kompatibel. Mungkin perlu diupdate. Jadi di sini kita coba Firefox terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba mulai dari membuka browsernya, yaitu Firefox. Nah, di sini sudah mulai berjalan. Nah, terus masuk ke search store atau search-nya, form search. Nah, ini sudah diklik search, baru kemudian masuk ke halaman hasil search-nya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengetahui apakah test case ini, search ini sudah sesuai, sudah selesai, sudah berhasil kita jalankan. Nah, di sini kita ngambil verify elemen grid. Grid page itu yang mana? Yaitu yang ini, sort by position, display, dan view as a grid. Nah, di sini kita ambil karena kalau kita coba melakukan case negatif nanti, kita bakal ketahuan bahwa search keyword ini tidak unik. Sehingga kalau misalkan kita masukkan ke negative case, tetap dia bisa dianalisis sebagai skenario yang benar seperti itu. Nah, daripada panjang lebar, kita coba langsung saja yang skenario negatif case-nya. Nah, di sini berbedanya cuman di inputnya. Inputnya ini terdiri dari 2 suku kata. Yang harusnya kan PC sama desktop itu sebenarnya sama kan ya. Cuman di sini di apa namanya dibuat batasan bahwa minimal search itu minimal adalah 3. Nah, kita coba jalankan. Sudah mulai membuka browser. Oke, sudah mulai masuk ke webnya dan mulai mencari. Nah, di sini kelihatan bahwa tetap ada search keyword di halaman ketika kita mencari jika negatif case. Nah, yang membedakannya apa? Yaitu di sini ada grid untuk yang sukses, sementara yang negatifnya itu ada pemberitahuan bahwa harus memiliki panjang 3 karakter atau minimal ada 3 karakter dalam search keyword seperti itu. Nah, ini untuk skenario atau fitur search seperti itu, mulai dari search fail dan search success. Nah, selanjutnya yaitu fitur login. Nah, fitur login ini ada 2. Yang suksesnya itu ketika user ini memberi inputan email dan password itu benar. Nah, kita coba jalankan. Nah, yang pertama ini dia masuk ke web browsernya. Nah, terus masuk ke login.
href loginnya, terus masukkan email dan password yang benar, dan kemudian voila, dia masuk ke dashboard kembali. Nah, terus bagaimana kita mengetahui apakah dashboard ini sudah login atau logout? Nah, di sini ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama itu menggunakan ID email user yang login dan logout. Nah, kalau kita masukkan case jika verify-nya itu nama si user, nah tentu ketika case-nya misalkan seseorang yang sudah punya akun itu login, nah tentu automation ini tidak akan berjalan verify-nya karena di sini usernya itu berbeda seperti itu. Nah, sementara kalau kita menggunakan verify-nya itu logout, tentu semua user, baik itu user baru, user lama, tentu memiliki href logout seperti itu. Makanya kita jadikan si href ini sebagai verify bahwa kita sudah berhasil nih untuk logout seperti itu. Nah, terus bagaimana nih kondisinya jika user itu gagal? Nah, di sini kita coba menggunakan email yang tidak terdaftar. Seperti itu. Nah, di sini mungkin kalau misalkan ada orang iseng yang membuat email ini tentu case-nya bakal berbeda ya. Seperti itu. Jadi, perlu diperhatikan bahwa selama ini sampai pengujian ini email random ini belum dimasukkan, belum terdaftar di website tersebut. Seperti itu. Nah, kita coba jalankan. Oke, sudah mulai berjalan, sudah mulai open browser, Firefox. Nah, terus sudah mulai membuka websitenya. Nah, terus dia masuk ke halaman login. Nah, ini memasukkan halaman user random, user yang belum pernah login atau daftar di akun demo webshop ini. Nah, di sini kelihatan bahwa login was unsuccessful. Nah, di sini sesuai dengan variabel ini. Nah, dia mulai memasukkan teks verify bahwa ada informasi bahwa si user itu tidak bisa masuk atau login seperti itu. Nah, ini untuk case login fail dan success seperti itu. Nah, kita sudah menjalani dua skenario yaitu login dan search. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu chart. Nah, kita coba hapus tutup dulu. Nah, di chart ini sebenarnya ada dua case saja sebenarnya, yaitu chart fail dan chart success. Cuma kenapa ada chart extend ini? Jadi di sini saya sedikit mengada-ngada bahwa case success ini masuk ke skenario case test case yang lain seperti itu. Nah, jadi kita coba abaikan terlebih dahulu. Kita mulai dari add fail, chart add fail. Nah, di sini preconditionnya kita coba perhatikan preconditionnya di sini. Kita sudah masuk ke halaman produknya, jadi tidak lagi di halaman dashboard seperti itu. Nah, failnya kenapa? Nah, di sini kita menginputkan negatif value. Jadi di sini ada minus 5 value-nya, atau mungkin value-nya minus 10. Nah, pokoknya yang negatif value. Di sini kita masukkan ke sini, terus bakal nanti terjadi kondisinya apa supaya kita membuktikan nih bahwa dia gagal masuk ke chartnya seperti itu, yaitu memasukkan pop-up skenario-nya seperti itu. Kita coba jalankan aja.